Mungkin baik rekan-rekan, kali ini saya akan sharing bagaimana cara saya menilai tugas mahasiswa. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang baru mengampu sebagai dosen atau teman-teman mahasiswa juga bisa lebih paham ya bagaimana dosennya menilai. Pada semester lalu saya diminta untuk mengampu ya, mata kuliah desain metode jurusan desain interior. Konsepnya adalah semester awal sampai UTS tentang bagaimana penelitian desain itu dilakukan. Outputnya adalah jurnal. Sementara di baru semester akhir itu konteksnya adalah bikin proposal. Sehingga setelah kelas itu berakhir, setidaknya rekan-rekan mahasiswa ini sudah bisa memiliki proposal yang sekiranya bisa siap disubmit. Nah, apa yang saya sampaikan di sini ini adalah tentang bagaimana saya menilai nilai UASnya ya. Yang menarik di BINUS, ketika setiap dosen diminta untuk membuat soal, kami diminta untuk memastikan bahwa setiap soal itu sudah memuat learning outcome yang memang direncanakan di awal. Jadi di awal perkuliahan kami selalu ada penjelasan tentang kontrak perkuliahan. Habis itu kami menjelaskan kuliahnya tentang apa, learning outcome-nya apa saja. Dalam format soalnya itu selalu harus dituliskan. Soal nomor sekian itu mencakup learning outcome nomor berapa. Sehingga di situ bisa dipastikan bahwa soal-soal untuk mahasiswa itu based on learning outcome. Dan itu juga lebih fair untuk mahasiswanya. Nah, dalam soal itu ada setidaknya 3 soal utama. Di soal nomor pertama, poinnya ada 40%. Soal nomor 2, 30% bobotnya. Dan soal ketiga, 30%. Nah, cara saya menilai soal ini adalah saya membuat tabel dulu, di mana tabel itu akan mengakomodasi setiap poin yang akan dinilai pada soal itu. Contohnya, pada soal nomor pertama, poinnya adalah 40%, ada beberapa kriteria. Misalkan judul, latar belakang, dan juga problem statement-nya. Untuk mendapatkan nilai maksimal, saya memberikan poin. Di bagian judul ini, elemen judul, saya berikan nilai poin 10. Kalau judulnya representatif, tolong pastikan judulnya ini judul perancangan, bukan judul penelitian ya. Karena penelitian sudah kesepakatan kami, penelitian itu hanya pada saat UTS saja. Pada saat UAS itu adalah konteks proposal untuk perancangan. Nah, bagi Anda yang masih bingung bedanya penelitian sama perancangan, saya pernah bikin PowerPoint-nya, nanti bisa diakses di link saya. Kemudian di tahap latar belakang, saya juga berikan poin 10 untuk memastikan bahwa latar belakang mereka itu setidaknya ada 3 paragraf, 3 poin utama, ada kondisi ideal, fakta di lapangan, sama usulannya. Jadi dari situ akan keluar urgensinya seperti apa. Kemudian di situ juga saya sudah berikan harus ada sitasi. Jadi kalau ada sitasi yang relevan, nggak cuma satu aja, itu nilainya bisa maksimal, bisa 10. Dan yang terakhir adalah bukti ini, karena pada saat itu saya mengakui ya bahwa latar belakangnya adalah desain komunikasi visual. Sementara mereka adalah desain interior. Sehingga saya minta mereka untuk bikin alternatif judul. Untuk memvalidasi judul-judul itu, saya minta masing-masing mahasiswa untuk bisa mengasistensikan pada dosen desain interior mereka masing-masing. Tanda tangan. Berikutnya adalah learning outcome nomor 2, yaitu 30%, berkaitan dengan rumusan masalah. Untuk konteks desain itu problem statement, bukan pertanyaan. Karena kalau pertanyaan jatuhnya penelitian, kita ingin membuktikan sesuatu. Tapi kalau desain itu based on problem, sehingga butuh problem statement, pernyataan masalah. Dan menetapkan tujuan, poinnya 10. Jadi tujuan itu harus menjawab problem statement. Dia rumusan masalah, dia harus bersinergi. Kalau rumusan masalahnya 3, tujuannya juga harus ada 3 poin juga. Dan kemudian ada batasan, ini akan memberikan satu batasan ruang lingkup yang jelas pada proposal Anda. Dan kemudian di soal nomor 3, learning outcome 3 itu poinnya 30%, ada tahap metode, ada tahap penjelasan, dan ada daftar pustakanya. Metodenya pastinya harus metode desain, bukan metode penelitian, bukan metode pengolahan data ya, tapi metode harus metode dalam mendesain, tahapan sistematis mendesain. Kemudian ada penjelasannya, tiap-tiap tahapan itu ngapain aja. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Di daftar pustaka itu diminta untuk bikin sitasi. Paling di sini ngeceknya adalah sesuai nggak ya daftar pustaka yang ditampilkan di situ, ada nggak sih di tubuh proposalnya. Dan terakhir adalah bonusnya sitasi. Kalau sitasinya itu up to date, maka akan ada poin tambahan. Memang nanti akan ditotal itu akan 105 poin ya. Tapi ini kembali kepada kebijakan Bapak Ibu sendiri ya. Karena bagi saya tidak hanya masalah teknis saja penilaian itu, tapi juga masalah keaktifan, masalah pemahaman ya. Kalau nilai sendiri memang oversimplify, ya menyederhanakan. Tapi dengan adanya pemahaman mereka tentang sitasi itu adalah tolak ukur saya bahwa mereka memperhatikan apa yang saya sampaikan di kelas. Dan sisanya Bapak Ibu bisa berikan poin-poin tambahan sesuai dengan kebijakan masing-masing. Tapi dengan seperti ini kita bisa memberikan pertanggungjawaban secara nyata, secara real, sehingga nanti ketika mahasiswa menanyakan kenapa nilai saya jelek, Bapak Ibu tinggal ngecek aja di sini poin mana yang mereka tidak ada atau poin mana yang mereka kurang. Tidak hanya secara goib, tapi mereka juga sudah sadar, oh bagian ini memang saya nggak ada, bagian ini memang kurang dan segala macam. Coba kita berikan satu contoh ya. Nah, kita lihat ya di sini sudah ada buktinya, berarti ada poin 10. Nah, ini judulnya oke, seperti membuat sesuatu ya, transformasi, kondisi ideal,
fakta di lapangan, ide gagasan. Nah, 3 paragraf sudah bagus. Jadi bukti sudah ada, saya kasih 10, latar belakang udah jelas 10 ya. Terus judulnya untuk transformasi ya. Jadi is okay 10. Citasinya ini yang nggak ada ya. Masuk ke rumusan masalah ya. Problem statement berarti bukan pertanyaan. Pernyataan 10 poinnya. Tujuannya rumusan masalah 3, tujuannya 3, match 10 juga nilai maksimal, dan batasan perancangannya 10 juga aman. Nah, sekarang kita lihat metodenya. Metode desainnya dan thinking atau apapun yang bisa mereka gunakan ya untuk menjelaskan sistematika perancangan. Metode oke, dijelaskan sudah oke. Daftar pustaka sekarang kita coba lihat ya. Tidak ada daftar pustaka, sehingga di daftar pustaka nilainya 0. Bonus citasi tidak ada sama sekali citasinya. Di jumlah langsung hasilnya adalah 80. Peran desain rumah, nah ini salah nih, karena ini berarti penelitian bukan perancangan. Kemudian latar belakang, bla bla bla, desain rumah. Nah ini tidak ada statement problemnya ini minus. Penelitian ini ya. Gitu ya, jadi poinnya, nah langsung untuk latar belakangnya tidak men-state urgensinya, kemudian citasinya ada langsung 10. Bukti asistensi judul rumusan masalah dulu ya. Rumusan masalahnya 1, 2, 3. Jadi pakai pertanyaan tapi tujuannya adalah merancang. It's okay. Batasan perancangan tidak diminta kebaruan. Mohon perhatikan soalnya. Berarti batasannya langsung ada di sini. Kemudian metode tidak diminta ada tinjauan pustaka. Metodologi penelitian ya, ini kalau tidak membaca jadinya salah semua. Metode penelitian desain salah. Tidak diminta daftar pustaka, oke. Buktinya tidak ada teman-teman. Exam perancangan, oke, good job. Ada citasinya juga ya. Fakta yang ada di belakang, good job. Nah, sebagai solusi, oke. Masalah, oke. Rendahnya kesadaran, oke. Tujuan perancangan merancang tata ruang, mengidentifikasi, tujuan merancang dan mengidentifikasi ya. Harusnya merancang juga nih. Jadi dia dapat 10 di judul, latar belakangnya 10, citasinya 10, rumusan masalahnya 10, tujuannya masih 9, batasan gila, metode desain thinking, citasinya sudah ada, bukti ada, oke. Itu teman-teman. Jadi begitu cara saya untuk menilai. Jadi intinya di situ adalah pertama bikin soal yang relevan dengan learning outcome-nya. Kemudian berikan bobot yang jelas di sana, ada poin-poinnya. Kemudian setelah di breakdown lagi pada poin-poin kecil penilaian, sehingga dari situ kita bisa mempertanggungjawabkan dan kita bisa ngecek lagi bagian mana sih dari mereka yang kurang, dan bahkan kita bisa berikan catatan di paper mereka. Itu adalah tips dari saya. Dengan cara melihat poin-poinnya, maka dari situ akan mempersingkat waktu kita. Karena di kelas saya, kelas metodologi itu ada setidaknya 50 anak ya. Dan ketika ada mahasiswa yang komplain, kita juga bisa menjelaskan bagian mana sih dari mereka yang kurang, bisa jadi evaluasi, dan sehingga mahasiswanya juga fair ya, juga tahu apa yang kurang ya. Ketika saya ada yang salah input pun mahasiswa bisa mengoreksi saya gitu ya, karena tidak luput kemungkinan ya kita salah kolom, dan itu sangat wajar terjadi karena kita adalah manusia ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa penilaian itu hal yang kecil tapi juga bisa memberikan kita permasalahan yang panjang di umul hisab, apalagi kalau mahasiswanya tidak ridho prerogatif untuk menilai, tapi kita juga butuh dikoreksi. Mungkin memang kalau kita paparkan itu memang agak lelah ya. Saya biasanya akan berikan bagi rekan-rekan yang nilainya masih merah untuk segera menghubungi saya ketika masih ada waktu untuk memperbaiki, atau memang sistemnya memungkinkan hal itu terjadi. Sehingga di waktu itu, di waktu yang kita tentukan, katakanlah 3 hari, kalau dalam 1 minggu atau 3 hari tidak ada perbaikan, tidak ada konfirmasi, Bapak Ibu bisa langsung close di sana. Itu menjadi satu disclaimer, kita sudah paparkan pertanggungjawaban penilaian kita pada mereka. Mereka sudah punya waktu untuk memperhatikan hal itu. Jadi Bapak Ibu yang perlu diingat di sini adalah nilai itu tidak hanya tentang memberikan skor, memberikan angka, tapi juga tentang pertanggungjawaban kita kepada mahasiswa dan kepada Allah, horizontal dan vertikal. Dan jangan sampai kita memberikan nilai, mahasiswanya nggak ridho, goib, nggak tahu dari mana, nggak tahu evaluasinya seperti apa, mahasiswanya juga nggak tahu harus memperbaiki bagian mana. Bagi Anda mahasiswa yang mungkin masih ada hal yang kurang berkenan, mohon segera disampaikan agar urusan kita selesai di dunia dan tidak berlanjut di yaumul hisab nanti ya, di hari penghakiman nanti. Meskipun kita tidak bisa membuat semua orang bahagia, tapi setidaknya dengan metode penilaian yang sistematis, jelas, objektif, dan terukur, dengan disclaimer yang sudah disampaikan, semoga itu bisa menjadi hujah kita ketika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga yang sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.